Pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tiba dalam pembahasan tentang perlengkapan senjata Allah. Dan saudara-saudara, Rasul Paulus memulai perlengkapan senjata Allah ini yang kita kenakan adalah berdirilah tegak. Kita tahu apa arti berdiri tegak itu, saudara-saudara. Berdiri tegak itu berarti bahwa kita berada dalam suatu kondisi yang firm, yang teguh, yang kuat, tidak goyah, saudara-saudara. Nah, ini tidak gampang karena seringkali, saudara-saudara, ada banyak hal yang bisa menggoyahkan kita. Ada banyak hal yang bisa menggoncangkan iman kita kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa teguh itu, bisa tegak berdiri? Saudara-saudara, Rasul Paulus membicarakan ada dua perlengkapan senjata Allah yang dapat membuat kita tegak, yang dapat membuat kita teguh. Yang pertama adalah ikat pinggang, dan yang kedua adalah baju sirah. Nah, saudara-saudara, saya mencoba merenungkan ini. Mengapa dua senjata ini membuat orang bisa berdiri teguh, bisa berdiri tegak? Yang pertama, saudara, ikat pinggang ini. Nah, saudara tahu ikat pinggang itu seperti apa? Dan ikat pinggang ini, saudara-saudara, pada zaman dulu, ikat pinggangnya tidak lebarnya hanya sekian ini, tetapi dia bisa cukup lebar. Sehingga dia menutup pada bagian perut ini dari mulai pusar ke bawah. Kadang-kadang juga bisa sampai ke pusarnya. Dia melekat kuat sekali di dalam tubuh ini. Nah, saudara-saudara, yang kedua adalah baju sirah yang dipakai dari leher sini, dari neck, leher sampai turun ke bawah, sampai ke bagian perut ini. Jadi sebetulnya antara baju sirah dengan ikat pinggang itu menyatu untuk menutupi seluruh bagian tubuh di bagian tengah ini. Nah, kalau saudara melihat bahwa baju sirah itu kaku biasanya, ya, dibuatnya dari logam, bisa juga dari baja. Bentuknya bisa bersisik-sisik, tetapi juga bisa flat, disesuaikan dengan kira-kira bentuk bodi orang. Demikian juga ikat pinggang, saudara-saudara, dalam bentuk yang firm, yang kuat, begitu. Sehingga ini menyatu membuat badan itu tidak gampang goyah, tidak gampang miring. Tetapi kalau dia pakai baju sirah, dia pakai ikat pinggang, maka dia bisa lurus badannya. Nah, saudara-saudara, ingatlah baik-baik Rasul Paulus ketika membicarakan perlengkapan senjata ini, ikat pinggang maupun baju sirah. Apa yang ada dalam benak pikirannya? Dia ketika melihat prajurit yang menjagai dia di penjara, dia melihat ada prajurit yang selalu setia bertugas menjagai dia sebagai tawanan oleh karena Injil. Dan dia melihat terinspirasi dari pakaian mereka, dari perlengkapan perang orang-orang Romawi ini. Tetapi yang menarik, saudara, mengapa dia tidak pakai menyebutkan senjata yang lain, ya? Justru diawali dengan ikat pinggang dan baju sirah. Rupanya dua perlengkapan senjata Allah ini melekat di dalam tubuh. Dia menempel. Kalau ketopong topi, saudara, bisa dia lepas. Kalau kasut, dia bisa lepas. Kalau dia perisai, dia bisa taruh. Tidak mungkin itu dipegangi terus. Tetapi untuk baju sirah, dia harus pakai itu terus. Mengapa? Oleh karena alasan yang paling kuat, sebab baju sirah itu adalah alat perlindungan utama. Itu bahaya sekali kalau mereka lepaskan, saudara-saudara. Karena anak panah dan tusukan pedang dan segala macam bisa tiba-tiba mengenai tubuhnya. Jadi dia harus pakai itu terus-menerus.
Demikian juga ikat pinggang, kalau itu tidak dipakai maka ini menimbulkan satu bahaya. Dia tidak bisa bebas bergerak dengan pinggulnya, yang selalu harus menggerakkan pedangnya, menggerakkan badannya untuk maju berlari. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jikalau dua senjata ini adalah dua senjata yang melekat di dalam tubuh, melekat di dalam badan, maka itu berarti ada dua hal yang harus selalu melekat di dalam diri kita. Melekat di dalam hidup rohani kita, melekat di dalam tubuh kita, menempel erat sekali dan membuat kita dapat bergerak dengan leluasa. Apa itu? Kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan itu harus melekat dalam diri orang percaya. Dia harus menguasai seluruh kehidupan kita. Itu hal yang sangat penting sekali, saudara-saudara. Dan lebih penting, saudara-saudara, memang ada satu tradisi yang menarik sekali yang diyakini sebagai kepercayaan mereka pada waktu itu, berkaitan dengan ikat pinggang. Nah, saudara-saudara, ikat pinggang ini adalah alat penopang gerak badan, supaya dia kuat untuk mengangkat dan kuat untuk melenggot, bergerak kiri kanan, juga alat untuk menambah tenaga kekuatan. Karena itu, saudara-saudara, kalau orang sering pekerjaannya angkat-angkat barang, dan dia kadang-kadang harus bergerak kiri atau ke kanan, gitu, maka ini bagian pinggul ini, pinggang ini harus diberikan ikatan, supaya tidak gampang terseleo, supaya tidak gampang dia terkilir. Maka ini yang utama, ya. Aneh sekali ya. Sebab kadang-kadang orang pikir kalau dia harus angkat, harus ini, wah ini tangannya harus dibalut supaya punya kekuatan. Keliru. Sebetulnya yang harus dijagai adalah pinggang. Karena ini letak, saudara-saudara, potensi kekuatan yang besar sekali. Dan ketika saya mengingat soal pinggang ini, saudara-saudara, kita ingat bahwa Allah pernah memukul Yakub. Di dalam pergumulan ketika dia bergumul dengan malaikat Tuhan di sungai Yakub, maka pangkal pahanya pada pinggulnya dipukul. Sehingga saat itu maka Yakub menjadi pincang. Nah, saudara-saudara, mengapa demikian? Di dalam tradisi orang Yahudi, pinggang atau pinggul itu disebut dengan kata ospus dalam bahasa Yunani. Itu artinya mereka mempercayai itulah tempat dari genetic power, kekuatan keturunan. Karena dari pinggul itu diyakini oleh mereka itulah tempat letak dari semen, letak dari benih-benih pria. Supaya kalau dari sanalah benih itu mengalir, memproduce, ada sesuatu hasil, dan dia membuat atau menjadi benih terjadinya manusia. Creation di sana. Jadi saudara-saudara, sebenarnya apa yang Rasul Paulus mau katakan? Dia bukan orang yang tidak mengerti tradisi Yahudi, saudara. Dia sangat menguasai itu. Dia mengerti, dia bicara, ini senjata Allah yang luar biasa ini. Prajurit itu juga pakai ikat pinggang itu. Dan di dalam Alkitab saya mengerti betul tradisi ikat pinggang itu. Bahwa pinggang itu adalah hal yang perlu dilindungi. Apa yang dihasilkan, apa yang diproduksikan, apa yang dibenih dalam kehidupan manusia itu haruslah berupa kebenaran. Nah, kalau orang-orang di luar Kristus dan tidak menggunakan perlengkapan senjata Allah, maka yang dihasilkan dalam hidupnya bukan kebenaran. Yang diproduksi bukan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang memuliakan Tuhan, tetapi memproduksi hal-hal yang tidak betul. Kemarin pagi kita membahas pikiran-pikiran yang jahat, oneros itu, di mana sesuatu yang selalu orang cenderung selalu berbuat yang jahat, pikirannya menghasilkan yang jahat, menghasilkan perbuatan yang tidak baik. Tapi pagi ini kita melihat kalau dia diberi ikat pinggang kebenaran, maka yang dihasilkan bukan kejahatan, yang menyusahkan orang lain, tetapi yang dihasilkan adalah kebenaran dari Allah. Kebenaran yang indah, hasil dari kasih karunia dari Tuhan.
Saudara-saudara, kebenaran yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah kata aletheia, truth. Kebenaran dalam arti yang objektif, hasil dari pertimbangan-pertimbangan menghadapi masalah-masalah hidup. Ini menghasilkan kewajiban-kewajiban moral yang dikerjakan dalam hidup sehari-hari. Itulah aletheia. Jadi orang yang di dalam Kristus dan dia diberi oleh Allah kuasa dari Tuhan, maka dia menggunakan senjata kebenaran itu di dalam hidupnya. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia selalu menghasilkan pertimbangan-pertimbangan kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga yang dipertimbangkan itu ini benar atau tidak. Kalau saya melakukan ini merugikan orang lain atau tidak. Kalau saya melakukan ini menyusahkan orang lain atau tidak. Kalau saya kerjakan ini, apakah sungguh nama Tuhan dipermuliakan atau tidak. Kebenaran inilah yang menguasai hidupnya, melekat di dalam dirinya, sehingga dia menghasilkan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang salah. Jadi saudara melihat kalau ada orang-orang Kristen kecenderungannya salah, terus bikin salah saja, bikin perbuatannya keliru lagi. Pertanyaan penting yang harus dikoreksi adalah, kenapa saya melakukan yang seperti itu? Mengapa produksi dalam pikiran saya, mengapa yang saya hasilkan dalam perbuatan saya sesuatu yang salah? Pasti ada yang tidak beres. Nah, ketidakberesan itu oleh karena apa? Dia tidak mengenakan tadi ikat pinggang kebenaran. Nah, kalau orang pakai itu hasilnya sungguh indah sekali. Kedua, saudara, Rasul Paulus berbicara mengenai baju zirah. Ini bukan baju biasa, baju yang dipakai untuk peperangan. Nah, baju zirah itu juga melekat di dalam badan, melekat dan menutupi bagian tubuh dari leher sampai perut tadi. Nah, kenapa itu perlu diberi baju zirah itu? Baju zirah ini cukup berat, saudara-saudara, cukup berat. Beratnya bisa mencapai 5 kilo lebih. Dan kalau itu dibuat dengan ukuran yang agak besar, saudara, dan logamnya agak tebal, bisa dibayangkan beratnya bisa mencapai 10 kilo lebih. Nah, saudara, itu sebabnya ketika Daud mencoba melawan Goliat, karena semua orang Israel mengalami ketakutan menghadapi Goliat, maka ketika Daud memberanikan diri minta izin kepada Raja Saul, biar saya menghadapi, maka Saul tidak membiarkan Daud berangkat begitu saja. Engkau perlu pakai baju perang, engkau pakai pakaian ini. Maka dia mencoba menggunakan baju zirah itu. Wah, berat sekali. Dia merasa saya tidak perlu pakai ini, terlalu berat untuk saya, tidak cukup. Lalu dia tinggalkan baju itu, dia tidak pakai karena memang itu cukup berat. Nah, saudara-saudara, kenapa harus pakai baju itu? Karena dia melindungi di sini. Nah, saudara tahu apa yang ada di dalam sini? Jantung, paru-paru, ginjal, empedu, semuanya ada di dalam seluruh bagian tubuh depan ini. Dan itu bahaya sekali, juga bisa dari depan, bisa dari belakang. Maka dia dilindungi muka belakang itu dengan baju zirah itu. Agak menarik, saudara, karena di dalam teks bahasa Yunani, kata baju zirah itu menggunakan kata Yunani adalah toraks. Nah, kita tahu kata toraks itu dalam dunia medis sekarang itu diartikan lung di sini. Batang tenggorok paru-paru. Untuk nafas, ya, toraks itu untuk nafas. Jadi orang menggunakan baju zirah itu, Paulus menggunakan kata yang tepat sekali. Paru-paru ini, nafas kehidupan ini harus dijagai, dilindungi dengan baju zirah. Jantung ini juga demikian. Toraks yang memberikan nafas itu, dia katakan apa? Baju zirah itu adalah baju zirah keadilan. Dari seluruh nafas kehidupan umat percaya, nafas orang Kristen itu adalah keadilan. Tadi yang diproduksi adalah kebenaran,
dan yang dinafaskan, yang selalu kita hirup, kemudian kita keluarkan kembali, itu ada sesuatu yang disebut dengan keadilan. Jadi dengan kata lain, kalau saya buat sederhana, saudara, orang-orang percaya selalu hidupnya rindu yang memenuhi ruangan seluruh udara dengan memenuhi paru-parunya itu adalah keadilan Tuhan. Dan ketika dia mengembuskan kembali keadilan Allah itu yang sudah diolah oleh kebenaran dengan bijaksana, maka dia menjalankan keadilan itu dengan sungguh-sungguh. Perlindungan luar biasa ya, dilindungi semuanya, jantung dan semua perlengkapan yang begitu penting. Tidak cukup dengan tulang iga saja, tapi dilindungi oleh baju sirah keadilan itu, sehingga itu terlindung dengan baik. Saudara-saudara, ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia tidak ada perlindungan sama sekali dalam hidupnya, sehingga dia gampang tertusuk. Dia sehingga gampang sekali terkena oleh begitu banyak macam-macam senjata dari kuasa jahat, dari musuh-musuh yang tidak kelihatan, yang tidak terdiri dari darah dan daging itu. Karena kita tidak hidup di dalam keadilan. Keadilan Allah menguasai seluruh diri. Bagian-bagian sentral dari tubuh itu dijagai oleh keadilan Allah. Ini yang harus dipegang dengan baik-baik, saudara-saudara. Jadi kalau saudara mau simpel menggambarkan secara sederhana, kira-kira baju saya itu seperti korset, menutupi badan gitu, dan melindungi bagian-bagian yang sangat penting itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sekarang merenungkan dengan baik apa yang menjaga dan melindungi kita, apa yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita setiap hari sebagai orang percaya. Apakah itu kebenaran dan apakah itu keadilan? Dua hal ini menjadi hal yang utama yang dibicarakan oleh Rasul Paulus sebagai senjata, perlengkapan senjata Allah. Kebenaran Allah yang dihasilkan oleh kebijaksanaan dari Tuhan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang menjadi kebenaran Allah yang indah dalam hidup ini. Demikian juga keadilan yang terus-menerus kita pegang dengan sungguh-sungguh, sehingga kita melakukan itu dengan adil. Adil di sini berarti, saudara-saudara, ada sesuatu yang justice. Yang kita lihat itu bagaimana kita bisa pertimbangkan itu dengan baik-baik. Ingat saudara-saudara, keadilan yang dimaksudkan oleh firman Allah tidak berarti selalu ukurannya sama. Tidak berarti selalu timbangannya sama. Tidak berarti selalu bobotnya sama. Tetapi keadilan Allah adalah selalu keadilan yang dikaitkan dengan rencana Allah. Keadilan Allah itu selalu dikaitkan dengan sifat dan karakter Allah sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, seringkali kita merasakan, rasanya menurut saya, rasanya ya, kelihatannya, pertimbangan saya, pikiran saya, pendapat saya itu tidak adil. Betul. Karena dia tidak memahami tentang keadilan Allah. Itulah juga pergumulan Ayub. Ayub ketika di dalam kehidupannya mengalami musibah yang cukup berat. Dan dia merasa bahwa Allah memuji dia sebagai orang yang saleh. Dia harus mengalami sengsara, mengalami penderitaan, mengalami kebangkrutan, mengalami anak-anak yang mati dalam sehari, 10 anaknya mati. Sungguh bukan perkara yang gampang. Dia dengan cepat bisa protes, berkata, Allah tidak adil, Allah tidak adil, mengapa saya harus mengalami semua itu? Manusia tidak mampu mengerti dan memahami apa yang disebut dengan keadilan Allah. Adil kan itu? Di dalam Ayub, kalau kita baca dalam pasal-pasal selanjutnya di bagian tengah, saudara, berulang kali Ayub berkata juga, lihatlah teman-teman saya, banyak orang fasik, mereka melakukan perbuatan yang jahat, mereka sengsara juga, tapi sengsaranya tidak seberat saya. Kenapa Tuhan? Penuh dengan pertanyaan. Tapi sebetulnya kalau pertanyaan itu kita telusuri lebih dalam, sebetulnya itu mempertanyakan keadilan Allah. Mengapa Tuhan? Rasanya tidak adil.
beres, dibiarkan bertumbuh, dibiarkan hidup, dibiarkan berkembang, dibiarkan berkuasa, dibiarkan memimpin. Mengapa Tuhan? Sedangkan orang-orang yang mencoba berjuang dalam kebenaran justru ditindas dan seringkali disingkirkan, bahkan dibuang kemana-mana. Di mana keadilan Allah? Ketika orang mempertanyakan keadilan itu pada saat yang sama, sebetulnya dia tidak berhak mempertanyakan itu. Karena tak ada seorang manusia pun yang mengerti keadilan Allah itu, sebab manusia hanya bisa mengerti keadilan dengan ukuran manusia itu sendiri. Keadilan Allah selalu ada kait-mengait dengan yang lain. Saya mau katakan dengan kalimat sederhana seperti ini. Keadilan Allah adalah keadilan yang komprehensif. Keadilan yang terintegrasi dengan semuanya. Ada kait-mengait dengan semua bagian yang lain. Secara menyeluruh, Allah tidak pernah bertindak dan memutuskan keadilan hanya dari satu sisi. Saya ulangi, tidak pernah keadilan Allah dilakukan hanya dengan mempertimbangkan satu sisi saja. Selalu Allah pertimbangkan dari semua bagian dan sisi-sisi yang lain. Dan itu yang membuat manusia tidak paham. Itu yang membuat manusia tidak mengerti. Dan kita hanya bisa bertanya dan terus bertanya, kenapa Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa tidak cepat-cepat. Kalau sudah membaca dalam kitab Mazmur, kita menjumpai keluh kesah yang sama juga. Sebagai seorang raja, Daud, dia ada dalam pergumulan yang tidak mudah. Sehingga dalam nyanyian-nyanyian Mazmur juga berkata, Tuhan lindungilah aku, orang fasik lenyapkan dari muka bumi ini. Dan seterusnya, saudara-saudara. Kata-kata itu juga sepertinya mau mempertanyakan Tuhan, engkau ini ngerti gak sih? Bagaimana mengatasi semuanya ini? Bagaimana dengan anaknya Raja Salomo yang dikatakan sebagai orang yang paling bijaksana? Menurut beberapa penafsir, penulis kitab Pengkhotbah adalah Salomo. Dan kalau benar dia saudara, paling tidak di dalam kitab Pengkhotbah kita membaca penulisnya ini juga mengeluhkan, melihat ketidakadilan, melihat kesia-siaan, melihat semua keadaan hidup dalam dunia ini sepertinya tidak adil. Tapi Rasul Paulus pagi ini mau berbicara senjata Allah. Pakailah itu baju sirah keadilan. Karena keadilan ini bukan keadilan manusia, tapi keadilan yang datang dari Tuhan. Dari sejak hari pertama saya mengatakan kekuatan pun itu anugerah dari Tuhan, bukan kekuatan kita. Tuhan memberi hikmat kepada kita, seluruh perlengkapan senjata Allah kita pakai, itu pun juga anugerah dari Tuhan. Dan pagi ini kita bicara kebenaran dan keadilan pun itu pemberian Tuhan. Kebenaran karena kita diberi bijaksana oleh Tuhan, diberi hikmat oleh Allah. Keadilan juga pemberian Tuhan, sehingga kita mengerti apa sih artinya keadilan itu. Bukan menurut kita, tetapi menurut Tuhan sendiri. Pagi ini saudara, isilah hidup saudara yang mewarnai diri kita, yang menguasai kehidupan kita ini adalah kebenaran dan keadilan Allah. Itu senjata saudara yang luar biasa. Yang membuat apa? Sama seperti baju sirah dan ikat pinggang, membuat kita bisa bebas bergerak. Bebas bergerak kemana? Goyang kiri, goyang kanan, kita tetap bisa tegak. Kita tetap bisa berdiri tegak. Karena kita punya kebenaran dan keadilan. Kalau saudara tidak ada kebenaran dan keadilan dari Allah, saudara tidak bisa bebas bergerak. Takut. Aduh, ini nanti kalau ketahuan bagaimana? Kalau ini bagaimana? Kalau seperti itu bagaimana? Karena tidak ada kebenaran dan keadilan. Orang tidak bisa bebas bergerak kemana-mana karena dikuasai, ditumpung oleh kekhawatiran dan ketakutan saja. Dan dia gampang digoyang. Tapi kalau dia memiliki kebenaran dan keadilan Allah, dia akan tegak. Orang mau goncang seperti apapun, orang mau coba jatuhkan seperti apapun, kebenaran dan keadilan Allah akan berpihak kepada dia. Dan dia akan berdiri dengan teguh. Mari saudara,
pakailah senjata ini dalam kehidupan saudara, supaya kita sungguh-sungguh tegak di dalam kasih Tuhan. Dengan kuasa dari Allah, bijaksana dari Tuhan, Tuhan melengkapi itu dalam diri kita. Ada banyak ketidakadilan dalam dunia ini, ada banyak ketidakbenaran dalam dunia ini. Tapi kalau kita sebagai orang-orang percaya, pegang teguh kebenaran dan keadilan itu, kita akan dikuatkan.